Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yovan Raviola dari Siasa Seri A5B. Di sini saya akan membahas jurnal saya, yaitu jurnal kualitatif, yaitu Hukum Administrasi Negara dalam mengatur permasalahan hukum perizinan. Baiklah, di sini pengertian perizinan yaitu menyebutkan bahwa dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undang untuk memperbolehkan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Izin adalah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengembudikan tingkah laku para warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintahan untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undang. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang permasalahan dalam perizinan, yaitu hasil yang dilakukan Bank Dunia dari 2006 sampai 2008 di beberapa daerah di Indonesia terhadap pelaku usaha tentang kondisi perizinan di Indonesia menggambarkan hal yang sama dengan data-data angka yang dilampirkan di Doing Business atau Bank Dunia. Beberapa komentar pelaku usaha dan menjadi masalah utama perizinan di Indonesia antara lain. Yang pertama yaitu tentang waktu pengurus izin relatif lama karena proses yang berbelit-belit dan menyangkut banyak lembaga teknis. Yang kedua yaitu biaya yang relatif tinggi karena proses yang panjang dan tidak transparan sehingga terbuka peluang untuk terjadinya pungutan liar. Yang ketiga yaitu tidak ada kejelasan baik biaya maupun waktu penyelesaiannya. Baiklah, di sini saya akan bahas tentang peran HAN dalam mencegah penyalahgunaan wewenang perizinan. Hukum administrasi negara perlu berfungsi untuk melakukan kontrol terhadap jalannya instrumen-instrumen pemerintahan seperti badan-badan milik pemerintahan dan penjabat-penjabat pemerintah yang melakukan pelanggaran, baik itu pencurian atau penyalahan guna wewenang-wewenang yang dimana akan menyinggung perlindungan bagi subjek hukum yang dirugikan oleh negara maupun person yang mewakili negara dan perlindungan hukum dalam HAN. Kebebasan pemerintah menggunakan wewenang paksaan pemerintahan ini harus dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang layak seperti yang pertama yaitu asas yuriditas, yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum, harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Yang kedua yaitu asas legalitas, yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya atau ada peraturan dasar yang melandasinya. Yang ketiga yaitu asas diskresi, yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri tetapi tidak bertentangan dengan legalitas. Baiklah, yang kedua saya akan membahas jurnal saya, yaitu jurnal kuantitatif, yaitu tentang kajian hukum tata negara terhadap tindak optimalnya fungsi DPR selama Orde Baru. Baiklah, di sini saya akan membahas langsung tentang Orde Baru. Mengapa DPR RI selama Orde Baru tidak optimal menjalankan fungsinya? Penelitian itu dimaksud sebagai jawaban terhadap keluhan rakyat atau tidak kurang berfungsinya DPR RI mengartikulasikan aspirasi rakyat. Penelitian ini memang sudah 17 tahun yang lampau, lalu dipublikasikan sekarang dengan maksud agar semua penyelenggara negara dan para pegiat politik memahami keadaan itu dan tentu tidak diulangi lagi. Kata para orang bijak, sejarah pengalaman adalah guru yang paling baik. Selain alasan tersebut, beberapa pengamat dan pegiat hukum tata negara menuntut kembali ke Undang-Undang 1945 yang asli. Mereka tidak setuju adanya 4 kali amandemen terhadap Undang-Undang 1945. Umumnya berpendapat bahwa amandemen adalah sama dengan masuknya neoliberalisme
menguasai Indonesia. Itu yang kedua, saya akan membahas tentang relevansi dan tujuan penelitian. Relevansi penelitian ini akan terlihat dari kegunaannya. Hasil dari penelitian ini akan berguna untuk keperluan yang pertama, kepentingan ilmu, yang kedua, kepentingan praktek. Baiklah, di sini saya akan bahas tentang metode dan pelaksanaan penelitian. Data yang diperoleh dalam rangka mencapai tujuan penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif berisikan penjelasan dasar yuridis dan dasar teoris. Tugas dan hak DPR, bagaimana anggota DPR beraktivitas dalam rangka melaksanakan tugas DPR. Baiklah, jurnal penelitian murni yang saya kirim kemarin, saya secara ringkas membahas tentang hasil analisis menunjukkan bahwa kejadian hipertensi lebih banyak diderita oleh responden yang asupan kaliumnya 51% daripada responden yang asupannya kaliumnya sering 17%. Kesimpulannya, saya ambil kemarin, meningkatnya jumlah penderita hipertensi ternyata berhubungan dengan berubahnya rasio natrium, kalium, dan makanan yang dikonsumsi. Baiklah, di sini jurnal penelitian terapan yang saya ringkas kemarin, yaitu tentang membahas pengaruh budaya baik dari aspek tradisi tersebut sampai generasi muda kehilangan makna filosofi dari muatan yang terkandung dalam seni budaya warisan nenek moyang kita. Di sini saya mengambil kesimpulan, kita harus menjaga tradisi seni dari dulu hingga sekarang karena sebagai upaya konkret bentuk pelestarian tradisi. Baiklah, itulah jurnal yang saya kirim kemarin. Lebih dan kurang mohon dimaafkan.